Lah syaratnya untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya harus punya ilmu. Gimana caranya? Ngaji, pondok, ngaji ndolek guru sing bener. Ndolek guru sing bener, ndolek guru sing alim. Sing alim temenan, itu alim-aliman. Guru yang jelas, para kiai yang sanad ilmuannya nyambung ke baginda Nabi. Apakah saya harus berguru kepada orang yang nasabnya ke Rasul? Apakah saya harus berguru kepada orang yang nasabnya ke Rasul? Sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim. Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya sudah. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang ma yazul bil junun dengan junun. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar. Padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan. Riwayat Syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Cari yang alim, yang punya ilmu, bukan punya nasab. Kalau ketemu guru yang punya ilmu, yang alim dan nasabnya bersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW, oh ini tuit dos. Ingat, kalau cari ilmu, cari yang punya ilmu. Kalau cari ilmu, cari yang punya ilmu. Bukan yang punya nasab. Tolong jangan digoreng ini, nanti digoreng. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan belum. Mungkin dia salah dengar. Makanya di sini Anda jelaskan. Nih di dalam kitabnya. Yang pernah Anda ajarkan ke mereka semua murid-murid karena memang kan ini kita Manhajus Sawi kan udah hatam 4 kali kita orang. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala atau beliau berkata syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya besar, ajengan-ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan Kanjeng Nabi bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Jadi siapapun orangnya, tanpa melihat nasabnya, tanpa melihat orang ini keturunan mana, oh keturunannya Cina, oh iki keturunannya Londo, oh iki keturunannya wong Arab iki, carilah yang alim, yang ilmunya sanadnya bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jangan di framing lo ya, jangan di framing. Mana yang lebih kita dahulukan? Alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil? Kalau kita mau mendahulukan misalnya, ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, inti berarti masyhadnya pendek, masyhadnya inti adalah rendah. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat.
nggak bisa dirubah. Darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Dari ayat yang baru saya sampaikan ini tadi, maka orang yang berhak menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang berhak menjadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Syaratnya harus punya ilmu juga. Saya punya guru, yakni Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, Kiai ini guru saya, Habib ini, Abuya ini, Ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu ngakui kita. Oleh karenanya saya berharap guru saya ngakuin saya sebagai muridnya. Nah, mungkin si Gilang salah dengar, atau mungkin pas taklim lagi tidur. Namanya juga santri, wajar. Saya dulu yang bawain sendalnya Habib Bahar. Saya sering bawain kitabnya Habib Bahar. Beliau bilang, ente khidmat, ngabdi, dunia akhirat ikut sama ente. Ente ikhlas, tulus, nggak ngarepin apa-apa, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Ente ikhlas, ente selamat dunia akhirat. Menghina habaib, menfitnah habaib, sampai bilang habaib itu nggak ada. Padahal udah Ana jelaskan tadi. Ini ustadz, kiai yang butuh dibimbing. Karena itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahlul bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Nggak usah kaget kalau ada orang mentakdim tadi itu, karena masyhadnya lain. Jangan kaget ente. Jangan kaget, masyhadnya kita aja. Ya, koreksi diri kamu, motomu aja nih sengkatarak gitu aja. Syaratnya harus punya ilmu juga. Karena kalau nggak punya ilmu, bagaimana dia menjalankan perintah Allah? Bagaimana dia menjauhkan diri dari larangan Allah? Tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, nggak tahu. Itu kayak soal lapo-lapo. Jadi mulai sekarang, pandanglah ilmu, pandanglah orang yang punya ilmu, jangan yang lainnya. Syukur-syukur kalau ada orang alim, nasabnya bagus, Masya Allah sudah. Lama tak terdengar bersuara soal polemik nasab Ba'alawi imigran Hadramaut Yaman. Qori internasional asal Sidoarjo, Jawa Timur, Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani, tiba-tiba terlihat ceramah di depan jamaah dengan menyinggung salah satu doktrin sesat habaib soal keutamaan antara habib dan ulama atau kiai. Sebelumnya sempat viral ceramah salah seorang murid sekaligus mukibul militan Bahar Smith, Gilang Al-Ghifari, yang kontroversial dan memantik reaksi dari berbagai kalangan, khususnya para ulama pribumi atau lebih dikenal dengan nama kiai. Pasalnya, Gilang secara sembrono dan serampangan mengeluarkan pernyataan dalam ceramahnya bahwa belajar pada seorang habib itu sebanding belajar pada 70 kiai. Satu orang habib itu sebanding dengan 70 kiai. Keterlaluan benar si murid ini dalam menangkap ilmu yang diajarkan oleh sang guru. Jadi ingat legenda pendekar kapak maut Naga Geni 212 Wiro Sableng. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Pas sekali bukan? Inilah korban dari doktrin membagongkan yang masif dipropagandakan para pendakwah kalangan habaib Ba'alawi. Bahar Smith, ulama besar yang baca ayat saja belepotan, baca kitab kuning secara sungsang dari kiri ke kanan. Lah inilah produknya.
Kaul ulama yang berulang kali mereka jadikan doktrin agar bisa meraup mukibul sebanyak-banyaknya. Yang parahnya, itu kebanyakan diambil dari kitab kalangan mereka sendiri. Sebenarnya jauh dari konteks sebagaimana diceramahkan oleh Gilang, si murid Sableng Bahar. Itulah doktrin Wiro Sableng 212. Muridnya Sableng, gurunya gendeng. Apalagi mukibulnya sudah berulang kali kena kibul, masih juga rela tunduk dan diperbudak oleh mereka. Sampai sujud, nyium-nyium kaki segala. Luar biasa. Kalau ini terus dibiarkan, bisa bahaya. Maka sebaiknya kita simak uraian singkat dari Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani dalam meluruskan doktrin-doktrin sesat dan halu para habaib. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih cerdas dalam memahami Islam. Bukan sekadar dongeng-dongeng halu dan doktrin sesat yang dipropagandakan Bani Alawi. Salam waras Muslim Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah video. Di situ ada salah seorang Habib Fulan bin Fulan Al-Fulani memberikan penjelasan tentang derajat kemuliaan antara seorang kiai dan habib. Ya, di situ beliau mengambil kutipan dari Ibnu Hajar. Jadi dia mengatakan bahwa kiai yang alim dibandingkan dengan habib yang bodoh, ya, itu jauh lebih mulia habib yang bodoh daripada kiai yang alim. Karena kalau kiai ini hilang ilmunya, gila, maka kiainya hilang juga. Nah, kalau habib walaupun bodoh, walaupun gila, ya, habibnya tetap karena darahnya. Nah, maaf saya koreksi, redaksinya nggak seperti ini. Bagaimana redaksinya? Redaksinya itu perbandingannya bukan pakai istilah kiai dengan habib, tapi memakai istilah orang ajam, ya, alim yang ajam dengan syarif, ya, dengan sayyid, dengan syarif. Di situ dengan syarif yang saya tahu. Nah, kalau syarif jelas, syarif ini dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu sebutannya sayyid syarif. Gak ada yang lainnya. Nah, kalau orang biasa itu ajam, ya, orang biasa, bukan keturunan Rasul. Kenapa saya bilang ini harus dikoreksi? Ini bahaya karena pakai istilah kiai. Nah, sedangkan kiai sendiri itu banyak di Indonesia itu yang dzurriyyah Rasul. Ya. Jadi banyak kiai-kiai di Indonesia itu, ya, gus-gus di Indonesia ini yang punya nasab sambung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Gak semuanya, saya bilang banyak, ya. Maka kiai atau gus atau bahkan siapapun, ya, orangnya yang memiliki pertalian nasab ke Rasulullah, maka dia sejatinya adalah seorang sayyid syarif. Jadi hati-hati dalam menyampaikan, pilihlah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang multitafsir, apalagi bisa menjadi sebuah provokasi dalam bentuk baru nantinya. Ini bahaya, kasihan umat. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat redaksinya, ya, di situ yang ditanyakan adalah syarif atau ghairu syarif. Jadi jelas, ya, syarif atau selain syarif. Syarif jahil dengan ghairu syarif yang alim. Ya, bukan habib yang bodoh dengan kiai yang alim, bukan. Keliru ini. Sebagai tambahan catatan, ya, Ibnu Hajar yang saya sebut tadi itu adalah Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau wafat di tahun 974 Hijriah. Kalau dikaitkan dengan istilah Habib ini pertama kali muncul, ya, itu di zaman tahun 1072 Hijriah.
selisih 98 tahun ya dari wafatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan orang yang pertama kali dipanggil Habib, dipanggil dengan Habib adalah beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah ini kalau diotak-atik, mana mungkin ada seseorang menanyakan suatu hal kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, mempertanyakan suatu hal yang belum ada di masanya. Ini nggak mungkin. Itu satu. Kemudian kedua, di situ yang ditanyakan antara Habib dengan Kiai. Kiai ini panggilan ya ulama yang ada di Indonesia. Di Arab sana nggak dipanggil Kiai, nggak ada Kiai di Arab sana, nggak ada. Di Yaman nggak ada Kiai, di luar Indonesia nggak ada Kiai. Kiai itu cuma ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, begitu. Jadi nggak mungkin itu terjadi. Mudah-mudahan keterangan saya bermanfaat. Amin.